Baik, terima kasih. Selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga presentasi-presentasi dari Dokter Ervita, dari Dokter Larry, dari Ibu Helda bisa sudah memberikan pencerahan ya, bahwa kalau kita mau merubah pola makan kita, ternyata itu sangat bisa membantu diabetes kita. Nah, dari tadi kan udah ngomongin gizi terus, sekarang saya akan ngomongin di bagian olahraganya. Ya, olahraga itu tidak kalah penting dengan apa yang kita makan. Ya. Nah, kalau tadi Dokter Evita juga di awal sudah membahas, bayangkan itu yang di sebelah kiri itu adalah aliran darah kita, titik-titik itu adalah gula darah. Misalnya kita udah makan ubi, singkong ya, sudah dicerna, gula darah ini selalu mau masuk ke sel otot, ya, supaya kita punya energi. Nah, kita punya satu hormon di dalam tubuh kita, hormon insulin, kerjanya itu seperti kunci, dia buka pintu, buka jalan, akhirnya gula bisa masuk ke sel otot. Nah, di orang diabetes yang sering terjadi, itu namanya resistensi insulin. Ya, ketika lubang kunci, ya lubang insulin tersebut itu tertutup oleh permen karet, ya, yang sebenarnya itu adalah lemak. Coba Bapak Ibu bayangkan bila Bapak Ibu mau masuk ke sebuah ruangan, tapi lubang kuncinya itu tertutup oleh permen karet. Ya, Bapak Ibu nggak bisa masuk ke ruangan itu, sama juga dengan gula. Makanya kenapa gula darah di dalam darah bisa meningkat atau tinggi di orang-orang yang sudah memiliki diabetes mellitus tipe 2. Justru masalah dari diabetes mellitus tipe 2 ini adalah karena terlalu banyaknya lemak pada organ hati kita dan juga sel-sel otot kita. Ya. Nah, tentunya seperti tadi Ibu Helda katakan bahwa kenapa makanannya tanpa minyak, ya? Karena di orang-orang yang sudah memiliki diabetes tipe 2 justru mereka itu kebanyakan lemaknya, ya. Nah, pastinya olahraga bisa membantu hal ini. Ini adalah salah satu kata-kata atau moto dari kedokteran olahraga di Amerika Serikat. Dikatakan exercise is medicine. Ya, kadang kalau kita ngomong soal obat, mungkin kita sering mikirnya itu pil, ya, dalam bentuk butiran yang kita beli dari farmasi. Tapi ternyata olahraga pun adalah sebuah obat. Ya, exercise is medicine. Nah, ini kalau kita lihat ada gambar di sini. Ini di yang sebelah kiri itu adalah gambaran otot atau ilustrasi otot ketika seseorang itu adalah langsing, muda, ya, tidak kelebihan berat badan, tidak terlalu banyak lemak di sel-sel ototnya. Tetapi ketika seseorang kelebihan berat badan dan mereka juga sudah lebih tua, kemungkinan banyaknya lemak-lemak di antara sel-sel otot mereka itu meningkat, dan inilah yang menyebabkan resistensi insulin, insulin di dalam tubuhnya tidak bisa bekerja dengan baik, dan akhirnya diabetes adalah hasilnya. Nah, ini ada scan lagi dari salah satu penelitian, di mana otot paha seseorang yang langsing dan yang gemuk itu di-scan, di MRI. Ya, kita bisa lihat dengan jelas, ketika seseorang kelebihan berat badan, kecenderungan di mana lemak berada di antara sel-sel otot itu jauh lebih besar dibandingkan ketika orang yang langsing. Nah, makanya orang-orang yang kelebihan berat badan itu sudah lebih beresiko terkena diabetes tipe 2 dibandingkan yang langsing. Walaupun orang-orang Asia ini kadang suka menipu juga. Karena orang-orang Asia itu bisa terlihat langsing, tetapi ternyata lemaknya banyak dari dalam. Makanya tidak heran juga bahwa banyak orang-orang di Indonesia yang terlihatnya langsing, tapi ternyata memiliki diabetes tipe 2. Nah, kalau kita olahraga, yang terjadi adalah kita membantu tubuh kita membakar lemak-lemak yang ada di sel-sel otot tadi. Ya, gula darah juga ketika kita olahraga bisa masuk ke sel-sel otot tanpa bantuan insulin juga. Yang terakhir, olahraga itu menambah massa otot, otot kita jadi lebih banyak, sehingga pembakaran, ya, dapur pembakaran energi di tubuh kita, di sel-sel otot kita itu menjadi lebih banyak. Jadi gula darah yang ada di peredaran darah yang kelebihan itu bisa dimanfaatkan. Gambarannya seperti ini. Ketika seseorang diabetes yang sudah banyak penumpukan lemak di sel hati mereka, di sel otot mereka, ketika kita mulai olahraga, makanan kita diubah, yang terjadi itu seperti gambar yang di sebelah kanan, ya.
lemak-lemak yang ada di sel-sel otot, di sel-sel hati pun dapat berkurang. Lalu, kalau kita olahraga juga, massa ototnya bertambah, jadi gula-gula darah yang ada di dalam darah kita itu punya banyak space, ya, lebih banyak area di mana mereka itu bisa masuk. Seperti kalau bayangkan jalan di kota Bandung misalnya macet, tapi misalnya Rumah Sakit Advent Bandung memiliki tempat parkir yang besar. Semakin besar tempat parkirnya, semakin banyak mobil yang bisa masuk. Inilah kenapa olahraga bagus sekali untuk orang-orang diabetes yang gula darahnya kelebihan. Ya, seberapa besar sih sebenarnya efek olahraga ini untuk diabetes? Kita mau lihat, ini ada satu penelitian yang sangat menarik. 62 orang dewasa yang memiliki diabetes, selama 4 bulan, mereka dibagi menjadi 2 grup. Ya, ada olahraga intensitas tinggi, mereka dipantau, ya, olahraganya ditingkatkan sedikit demi sedikit dengan pantauan, tapi satu grup lagi tidak berolahraga sama sekali. Yang terjadi, grup yang olahraga, HbA1c mereka, gula darah mereka selama 3 bulan ke belakang itu, bisa berkurang dari 8,7 menjadi 7,6. Coba Bapak Ibu bayangkan, ini hanya dengan olahraga. Belum ditambah pantauan makanan dari Ibu Helda, ya. Nah, penyimpanan glikogen juga itu naik 31%. Artinya apa? Gula-gula di dalam darah sudah makin banyak yang bisa masuk ke dalam otot. Sedangkan kalau dibandingkan dengan orang yang tidak berolahraga, HbA1c-nya tidak ada perubahan. Kalau misalnya dari 10 ya tetap 10. Sedangkan malahan penyimpanan glikogen itu menurun. Artinya gula darah justru makin gak bisa masuk ke sel-sel otot mereka bagi yang tidak berolahraga. Nah, ini yang lebih kerennya lagi. Orang-orang yang olahraga bukan hanya HbA1c-nya turun, tapi 72% dari mereka dosis obatnya bisa berkurang. Ya, walaupun ada 7% yang meningkat. Ya, karena sekali lagi ini penelitiannya hanya mengenai olahraga, tapi tidak dicampur dengan pola makan yang seimbang. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak berolahraga, 3% mengurangi dosis obat, sedangkan 42% justru obatnya dosisnya harus ditingkatkan. Ya, bisa kita lihat olahraga itu sangat-sangat bisa membantu menurunkan gula darah dan juga HbA1c. Nah, ini lebih menarik lagi, mungkin wah itu 4 bulan kan lama ya, kayak program kita juga 12 minggu ya. Tapi sebenarnya ini ada salah satu penelitian dari Yale University, justru mereka menunjukkan bahwa 1 kali olahraga saja kemajuannya sudah besar sekali. Ya, ini ada 12 laki-laki muda yang sudah memiliki resistensi insulin. Dengan kata lain, sel-sel ototnya, sel-sel organ hatinya sudah banyak sel-sel lemaknya. Yang mereka diminta untuk olahraga selama 45 menit saja, olahraga elliptical. Ya, ini gambar alatnya. Mungkin Bapak Ibu yang suka ke gym juga pasti tahu alat ini. Mereka diminta olahraga elliptical 45 menit. Apa yang terjadi? Ya, menarik sekali bahwa setelah mereka 1 kali olahraga saja, jumlah gula yang bisa masuk ke dalam sel otot mereka itu naik secara signifikan sekali. Ya, pesat sekali hanya 1 kali olahraga. Dan dalam 1 kali olahraga saja, jumlah lemak di antara sel-sel otot itu pun sudah berkurang. Coba bayangkan bila Bapak Ibu olahraga rutin selama dipantau oleh kami juga, selama 12 minggu, berapa banyak kemajuan yang Bapak Ibu bisa alami. Ini saran olahraga dari American Diabetes Association. Olahraga yang disarankan itu adalah olahraga harian atau setidaknya tidak lebih dari 2 hari untuk berlalu. Ya, coba diingat-ingat lagi kapan sih terakhir olahraga. Apakah kebiasaan kita olahraga teratur itu adalah 1 kali 1 minggu? Ya, itu tidak bisa disebut olahraga teratur, tapi yang disebut teratur itu adalah olahraga harian atau setidaknya tidak lebih dari 2 hari untuk itu berolahraga. Ya, udah gitu yang disarankan adalah aerobik atau latihan resistensi atau strength exercise ya, yang menggunakan otot-otot kita. Saya akan tunjukkan sedikit. Dan dalam 1 minggu itu disarankan setidaknya minimal itu 150 menit. Ya, dan olahraga seperti apa yang disebut aerobik dan olahraga strength exercise tadi itu, ini adalah olahraga-olahraga yang menggunakan kelompok otot besar kita. Ya, contohnya seperti ada berjalan, ada bersepeda, ada jogging, ada berenang.
Ya, tapi ada juga kalau dari Persadia Indonesia ada senam diabetes yang Bapak Ibu bisa lakukan di rumah. Sekarang kan lagi pandemi COVID-19, Bapak Ibu sebenarnya sangat bisa melakukan olahraga di rumah, tidak perlu bergantung dengan gym, tidak perlu bergantung dengan alat apapun. Atau bahkan Bapak Ibu bisa menggunakan kursi, meja yang ada di rumah. Nanti itulah ide-ide yang akan kita bagikan juga kepada Bapak Ibu. Ya, ini otot-otot besar yang perlu kita gunakan, otot dada, otot lengan, otot ada forearm, ada otot paha, ada otot betis. Itulah semua otot-otot yang perlu kita gerakan supaya akhirnya gula darah itu bisa masuk ke sel-sel otot dan akan membantu kita dalam menangani diabetes tipe 2 ini. Ya, ini salah satu gambarnya aja, sudah hampir selesai. Seperti squat, ya, jongkok berdiri, atau enggak misalnya menggunakan meja seperti push up kalau misalnya belum ada yang kuat push up di lantai, itu sangat bisa dilakukan, ya. Olahraga-olahraga di internet banyak sekali yang bisa dilakukan di kursi. Sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berolahraga setiap hari, karena sebenarnya sambil nonton TV pun, kalau misalnya Bapak Ibu nonton TV, sebenarnya Bapak Ibu bisa sambil berolahraga, ya. Ini juga salah satu yang bisa dilakukan hanya menggunakan kursi, ya, latihan otot bahu, otot tricep, ya, ini sangat-sangat bagus. Tapi sekali lagi, olahraga-olahraga seperti ini perlu dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya, dengan juga pantauan dokter, terutama bila Bapak Ibu sekalian sudah memiliki penyakit-penyakit bawaan lainnya. Baik, itu dari saya. Semoga presentasi olahraga ini membuka wawasan dan menyemangati kita untuk hidup lebih sehat, olahraga setiap hari. Ya, itu dari saya. Terima kasih.